Ya, langsung saja di sini saya akan memperbaiki rice cooker merek Sharp. Ini keluhan kerusakannya yaitu nasi selalu basi setelah seharian. Ini komplain dari konsumennya seperti itu. Nah, ini apa penyebabnya? Oke, ini saya kondisikan menghangatkan, lampu menghangatkannya nyala, dan kita pijit lampu indikator cooknya juga ini nyala. Nah, ini sedang proses cook. Nah, kalau dilihat secara indikator Magicom ini kondisinya normal, baik-baik saja, tapi pada dasarnya ini ada kerusakan di bagian penghangatnya. Ketika nasi sudah masak dan berpindah ke bagian penghangat nasi, itulah terjadi proses penghangatannya tidak normal. Ini diakibatkan oleh suhu untuk menghangatkan nasi ini mengalami error. Dan untuk elemen samping ini, untuk tutup dan elemen samping di bagian rice cooker ini normal panasnya. Kedua elemen tutup atas ini dan elemen samping ini yang saya buka ini ya, elemen samping ini normal, ini bekerja pada saat menghangatkan nasi, dan lampu indikatornya di posisi menghangatkan ini. Kedua elemen ini bekerja pada posisi lampu indikator menghangatkan. Kedua elemen tersebut, elemen tutup atas dan elemen tutup samping ini, dikontrol panasnya oleh yang namanya termostat. Komponen termostat tersebut mengalami kerusakan atau error. Oke, langsung saja kita buka saja. Dalamannya ini ada skrup yang harus dibuka satu. Target kita yaitu mengganti termostat yang rusak. Di manakah posisinya? Kenapa? Oh, nggak dipanggil. Ya udah, dadanya di sini aja lah. Ayo beli namanya itu mie plastik ya. Ya, kita langsung saja ke termostatnya, di mana letaknya, dan ini letaknya di samping dari dudukan pancinya. Ini kita perjelas menggunakan cahaya senter. Nah, inilah posisi dari termostat tersebut. Untuk membuka termostat ini, kabel ininya harus dibuka dulu, kabel powernya dari tutupnya, agar mudah dalam proses pengerjaannya. Dan sebaiknya dipoto dulu perkabelannya supaya Anda tidak lupa dalam pemasangan kembali nantinya. Ya, ini sudah terlepas dan kita pasangkan si murnya supaya tidak hilang ya, pasangin lagi. Dan dudukan switch ini juga harus dibuka skrupnya. Ya, ini sudah terbuka si skrupnya, saya tidak videokan, langsung kita buka aja si dudukan switchnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu nanti untuk pembukaan termostatnya kita harus membuka si dudukan panci ini mutar ke kanan. Ini tadi salah saya, harusnya ini ke kanan muternya, dan di sini ada kuncinya, kunci tutup dudukan pancinya harus dibuka, maksudnya harus dicungkil gitu. Nah, ini posisinya. Nah, seperti ini. Dan untuk melipat kunci ini harus menggunakan obeng minus ya, agak panjang. Nah, ini udah terlipat. Nah, seperti ini. Untuk membukanya kita putar ke kanan seperti ini, ke kanan. Ini harus menggunakan tangan dua ya. Emang untuk membuka panci ini susah juga, agak susah, harus dengan kesabaran. Dan kita putar ke kanan seperti ini. Ya, ini sudah diputar dengan tangan dua ke kanan dan kita copot seperti ini. Nah, di sini ada letak termostatnya. Dan inilah termostatnya yang kita harus ganti.
Di sini ada 2 skrup yang kita harus buka. Komponen termostat ini yang menyebabkan nasi selalu basi karena si termostat ini mengalami kerusakan atau error. Dan ini ada 2 soket yang kabel kuning dan kabel hitam, kita copot aja, ini mudah, tinggal nyabut aja. Oke, ini sudah dibuka si termostatnya dengan spesifikasi nilainya 79 derajat Celcius. Ini bawaan pabriknya ya. Dan saya punya yang baru dengan nilai ini sekitar 80 derajat Celcius. Jadi untuk penggantian bisa 80 sampai 85 derajat Celcius. Jadi maksimum 85 derajat Celcius. Dan ini untuk pembelian banyak termostat di toko online. Oke, kita langsung pasang. Untuk arahnya kebalik juga tidak masalah. Dan kita langsung skrup seperti ini. Jadi untuk pemasangan termostat posisinya kebalik juga tidak masalah. Dan kita langsung masukkan soketnya. Untuk soket ini kebalik juga tidak masalah, seperti ini dimasukkan, dan satunya lagi seperti ini dimasukkan. Oke, ini sudah beres, mantap. Dan untuk pemasangan kembali, ini dudukan pancinya, ini kuncinya harus tepat lagi ke posisi awal yang ada lubang di dalam Magicom ini. Nanti dimasukkan lagi seperti ini, terus putar ke kiri, dan si kuncinya harus tepat lagi ke posisi semula. Jadi kita putar ke kiri dan si kuncinya harus tepat ke lubang posisi semula. Dan kita lengkungkan si kuncinya dengan menggunakan obeng minus lagi. Nah, seperti ini sudah dilengkungkan. Oke, ini untuk proses pemasangan kabel power saya tidak videokan, kita persingkat. Ini sudah dirapikan perkabelannya, dan ini sudah dirapikan dan ditutup. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.